Hai, perkenalkan, nama saya Profesor. Saya akan mengadakan penelitian mengenai miskonsepsi tren healing, terutama di kalangan Gen Z. Dasar penelitian ini menggunakan teori evolusi multilinear. Jadi, menurut saya, konsep healing sudah tercampur dan berganti seiring berjalannya waktu. Dari hasil menjelajah di internet, saya menemukan bahwa healing tidak lagi seperti yang pada mulanya, yaitu proses pemulihan. Pertama-tama, biarkan saya jelaskan apa maksud saya tadi. Teori evolusi multilinear menyatakan bahwa perubahan sosial bisa terjadi dengan berbagai cara, walaupun semua itu mengarah ke tujuan yang sama. Dalam penelitian ini, perubahan yang dimaksud adalah tentang pergeseran konsep dari tren healing yang masih viral hingga sekarang. Kata healing sendiri, dikutip dari Cambridge Dictionary, memiliki arti proses pemulihan setelah mengalami luka fisik atau emosional. Healing juga dapat diartikan sebagai penyembuhan jiwa, perasaan, batin, dan pikiran. Itulah arti sesungguhnya. Setelah pandemi COVID-19 mereda beberapa waktu yang lalu, istilah healing memang mulai digunakan masyarakat dan populer di media sosial seperti TikTok, Instagram, Twitter, atau yang sekarang disebut X, dan sebagainya. Warga Indonesia yang selama berada di rumah semakin peka terhadap kesehatan mental, menyadari pentingnya pemulihan jiwa. Oleh karena itu, healing menjadi tren. Kedua, saya sudah menyiapkan dua subjek yang bisa sama-sama kita teliti. Hai semua, perkenalkan namaku Juliet. Namaku Ovelia, salam kenal. Setelah ini, mereka berdua akan bermain menggunakan sebuah papan permainan yang sudah tim saya siapkan. Namanya adalah healing atau hilang. Cara bermainnya yaitu secara bergantian, pemain akan melempar dadu dan maju sesuai angka yang muncul di sana. Setiap orang yang hendak melempar dadu harus menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan tim peneliti terlebih dahulu. Untuk memenangkan permainan ini, salah satu dari pemain harus berhasil melangkahi pion milik pemain lain. Artinya, pemain yang sampai akhir pionnya masih aman menjadi pemenangnya. Oh, itu gampang banget. Apa iya? Memang bagimu bagaimana? Mencari ketenangan jiwa dengan pergi ke tempat-tempat indah. Refreshing lah intinya. Kalau aku sih bukan itu saja. Aku menganggap healing sebagai usaha apa saja yang bisa kita lakukan agar memperbaiki rasa sakit atau kegelisahan yang ada di hati. Jalan-jalan, staycation. Aku paling suka shopping spree sih. Ya kan healing itu berbeda untuk setiap orang. Kamu biasanya ngapain? Oh, bener juga. Aku kadang menggambar atau baking tergantung mood sih. Loh, nggak keluar kemana-mana? Harus pergi kah? Hoax banget. Memangnya bisa healing di rumah saja? Cuma kok kayaknya seru juga ya, nggak perlu banyak buang uang. Shopping spree untuk healing. Itu aneh nggak sih? Kita rugi secara finansial, bukannya sembuh malah tambah stres. Aku juga kurang suka keramaian. Jadi menurutku healing akan lebih efektif kalau dilakukan di dalam ruangan, terutama di kamar sendiri.
Ada banyak sih sebenarnya. Mengingat healing itu proses pemulihan, contoh manfaatnya kira-kira menyembuhkan trauma, tindakan pencegahan sebelum sakit, dan menghilangkan anxiety atau stres. Meningkatkan produktivitas dan kepercayaan diri juga kalau berhasil. Oh, pertanyaan bagus. Warga Indonesia yang merasa tertekan selama pandemi, mereka terbuka dengan pengaruh kebudayaan masyarakat lain yang sudah duluan memulai gerakan peduli mental. Itu loh, seperti di Amerika, Eropa. Mereka yang ingin lepas dari kejenuhan memilih untuk healing. Mungkin sih istilah healing ini jadi terlalu populer sampai berakhir masuk tren. Tapi selama bisa membantu banyak orang, kayaknya nggak masalah deh. Jenuh? Iya, pasti pernah dong merasa kesal sama rutinitas sehari-hari. Hobi kan bisa dilakukan kalau lagi bosan. Kenapa nggak kepikiran ya? Hobi ternyata mirip sama healing. Traveling kan masuk hobi. Cara kerjanya sama nggak sih? Kelihatannya pandangan kita tentang healing berbeda deh. Aku bukan orang yang sering healing karena satu dan lain hal. Aku termasuk sibuk. Dengan ikut penelitian ini, aku mengetahui pandangan orang lain mengenai healing. Aku menemukan dampak-dampak positif dari tren healing ini. 1. Seseorang tidak terlalu menyalahkan diri sendiri atas kesalahan di masa lalu dan dapat menerima kesalahan dengan lebih ikhlas. 2. Healing merupakan cara yang baik untuk memahami kekurangan dan kelebihan diri sendiri. 3. Mengobati trauma di masa lalu. 4. Masyarakat lebih terbuka tentang mental health dan saling mendukung. Aku ikut merasa senang. Setelah bicara dengan Juliet, aku menyadari healing tidak hanya sekedar refreshing saja, tapi lebih dari itu. Ada juga dampak negatif dari sesuatu yang punya maksud baik itu. Aku baru sadar. Misal nih, seorang dapat membentuk mental merasa paling tersakiti. Aku sudah beberapa kali lihat sih di dunia nyata yang seperti itu. Terus juga mempengaruhi pikiran ke arah yang lebih buruk. Melukai diri sendiri juga apabila dilakukan dengan cara yang salah kan. Kayak aku sering banget shopping spree dan itu menyakiti uangku. Selain itu, tidak memedulikan orang sekitar karena tindakan yang dilakukan secara berlebihan. Kita juga secara tidak sadar jadi lebih tertutup. Membuat adiktif dan terpenjara dalam zona nyaman. Tidak mau kembali ke rutinitas yang sama. Terlalu santai dan lambat dalam menghadapi masalah. Terima kasih sudah mengundangku untuk ikut penelitian ini. Kehidupan berjalan, semakin banyak masyarakat yang mengetahui tentang ini, entah dari mulut ke mulut atau platform terbuka media sosial. Tidak semua benar-benar mengerti apa itu healing. Saya menemukan masyarakat menggunakan istilah healing untuk mendeskripsikan apa yang sebenarnya hobi atau liburan. Hobi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah kata benda yang dapat diartikan sebagai kegemaran, kesenangan istimewa pada waktu senggang, bukan sebagai pekerjaan utama. Sedangkan vacation atau liburan, menurut KBBI, punya arti masa libur atau vakansi. Kata libur sendiri bisa diterjemahkan sebagai bebas dari bekerja atau masuk sekolah. Hobi dan liburan merupakan contoh kegiatan yang dapat kita lakukan selama healing. Namun, yang disayangkan, banyak orang yang semakin kesini menggunakan healing sebagai alasan untuk menjadi hedonis, lalu meninggalkan kewajibannya masing-masing. Kita bisa ambil contoh dari Ophelia. Kegiatan healing kesukaannya adalah belanja secara berlebihan. Healing baginya adalah jalan-jalan, yang mana kegiatan tersebut memiliki julukan vacation sebelum pandemi COVID-19. Bagaimana menurut kalian?
Sekian dari saya. Case closed.